Jadwalku hari itu lumayan padat. 3 mata kuliah harus aku jalani mulai dari jam 9 pagi dan selesai jam 5 sore. Ditambah setelah itu aku harus mengikuti UKM di kampusku. Sebenarnya aku sangat merasa lelah sekali hari itu. Ingin rasanya aku merebahkan badanku di tempat tidur. Tapi aku masih anak baru di UKM ini. Jadi tidak enak jika aku bolos latihan. Waktu pun berlalu. Sekitar jam 9 malam, latihan pun selesai. Satu persatu dari anggota UKM pun berpamitan untuk pulang. Dan malam itu, aku yang kebagian tugas untuk merapikan ruangan. Terpaksa, aku harus diam lebih lama. Ku ambil sapu yang ada di dekat pintu dan berniat langsung merapikan ruangan kelas ini. Di waktu yang bersamaan, kulihat ruangan kelas yang sejajar dengan ruang UKM-ku. Lampunya masih menyala. Agak heran memang. Karena biasanya jam segini semua lampu kelas sudah dimatikan dan pintunya pun dikunci. Aku tidak terlalu memikirkannya dan kembali ke dalam ruangan untuk menyelesaikan tugasku. Ketika sedang menyapu lantai, samar aku mendengar ada suara langkah kaki dari luar ruangan ini. Namun, ketika kulihat, tidak ada siapa-siapa. Perasaanku pun mulai tidak enak. Aku mencoba untuk tidak memikirkannya dan lanjut merapikan ruangan. Setelah selesai, aku langsung membereskan barang bawaanku. Memastikan tidak ada barang yang tertinggal dan mematikan lampu. Dan ketika baru saja akan keluar ruangan, aku sedikit kaget melihat lampu ruangan sebelah yang tadinya menyala sekarang sudah mati. Aku segera beranjak dan langsung berjalan menuju gerbang depan. Suasana di kampus malam itu terasa hening dan juga sepi. Bahkan di beberapa sudut terasa benar-benar gelap karena lampunya memang tidak dinyalakan. Aku terus berjalan menuruni tangga sambil menyalakan flash di handphoneku. Aku harus menuruni tangga dari lantai 5 menuju lantai dasar. Dan setiap melewati satu lantai, hanya ada lorong-lorong kelas gelap saja yang kulihat. Kini, aku sudah sampai di lantai 2. Dan ketika hendak menuruni tangga lagi,
mendengar suara bantingan pintu yang sangat keras dari salah satu kelas di lantai 2. Kali ini aku sangat penasaran dan mencari sumber suara itu. Aku sedikit khawatir jika ada mahasiswa yang sedang mendapat masalah atau hal lain yang tak diinginkan. Aku melangkah menuju lorong itu. Tapi semua pintu terkunci. Tak ada satupun yang terbuka. Halo? Siapa ya? Ada orang? Teriakku. Aku terus melangkah sampai aku mendapat bayangan seorang wanita yang terduduk di lantai dengan kepala tertunduk. Rambutnya sebahu dan sebenarnya aku ragu. Sampai akhirnya aku putuskan untuk mendekatinya dan berkata, "Hai, kamu lagi ngapain? Kamu nggak apa-apa? Jam segini kok masih di kampus sih? Gerbang depan udah mau ditutup loh." Tapi wanita itu hanya diam dan masih menundukkan kepalanya. Aku sedikit bingung antara meninggalkan wanita itu sendirian atau terus membujuknya untuk turun bersama ke bawah. Sampai di sini aja. Wanita itu pun menjawab, namun dengan nada yang sangat pelan. Kemudian wanita itu mengangkat kepalanya. Dan wajah wanita itu kini terlihat pucat. Sepertinya dia sedang sakit. Aku mencoba memegang dahinya, tapi terasa sangat dingin. "Ya udah, kita ke bawah yuk, aku bantu," kataku sambil membopongnya. Namun perempuan itu terasa berat sekali. Bahkan untuk membuatnya berdiri pun aku tak sanggup. Badannya sangat berat. Sampai tiba-tiba perempuan itu membalas merangkulku. Dia memelukku dan dia menangis. Aku pun mencoba untuk menenangkannya. Perempuan itu masih terus menangis, seperti merintih kesakitan. Dan samar, aku mendengar dia berkata, "Di sini aja." Astaga! Tiba-tiba saja wanita itu tertawa cekikikan. Dan kali ini dia memelukku sangat erat. Aku mulai sesak nafas. Ini tercium bau busuk yang menyeruak di sekitarku. Aku coba untuk melepaskan diri sampai akhirnya aku bisa melepaskan diri. Dan ketika
aku lihat wanita itu kini terlihat sangat berbeda. Sekujur tubuhnya kini berlumuran dengan darah dan wajahnya yang kini tidak karuan. Aku mundur terus ke belakang dengan posisi tubuhku yang masih di lantai. Wanita itu masih terus menatapku dan kini mulai berdiri, berjalan gontai perlahan mendekatiku. Dan dia berlari mengejarku. Aku berlari kencang-kencangnya menuruti tangga menuju gerbang utama. Di sana aku melihat penjaga kampus yang sedang berdiri. Aku berlari terus ke arahnya. Ketika sampai, aku pun langsung meminta pertolongan. Aku yang lemah saat itu langsung ditenangkan dan diantar pulang menuju rumah. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah berani lagi untuk diam di kampus sampai malam. Dan setelah beberapa hari dari kejadian itu, aku mendapat kabar dari kakak tingkatku bahwa beberapa tahun yang lalu pernah ada mahasiswi yang mencoba melakukan bunuh diri di lantai 2 kampusku. Entah sampai meninggal atau tidaknya, aku tidak tahu sampai sekarang. Namun yang pasti, jika sudah memasuki malam hari, konon katanya, dari lantai 2 kampusku ini memang selalu terdengar suara tangisan seorang wanita.